belakang itu tepatnya di tahun 2017 itu pertama kali saya perkenalkan lampu perangkap. Jadi lampu perangkap ini sistemnya dia menggunakan tenaga surya. Berbeda dengan yang sudah ada sekarang, orang kebanyakan pakai listrik. Jadi awalnya pada saat itu saya berawal dari keprihatinan karena kebetulan keluarga saya banyak yang berprofesi sebagai petani. Saya lihat penggunaan pestisida sudah tidak normal lagi. Maksudnya mereka menggunakan pestisida itu sudah di luar dari takaran. Jadi berdasarkan keprihatinan itu, akhirnya saya dapat ada teman di Nganjuk yang kebetulan dia memperkenalkan kepada saya alat itu. Di situ mulai saya perkenalkan kepada teman-teman saya. Setelah mereka menggunakan lampu itu, ternyata bisa efektif dan bahkan bisa sampai mereka menghemat penggunaan pestisida sampai 50%. Khusus yang lampu perangkap tenaga surya itu kan dia menggunakan panel tenaga surya. Jadi sistemnya dia otomatis. Jadi kalau misalnya matahari sudah mulai terang, itu tangkapan panel suryanya sudah mulai menangkap cahaya dan dia konversi ke arus listrik. Otomatis dia punya lampu akan mati dan mengisi baterainya. Nah, kalau misalnya sudah mulai gelap, panel suryanya sudah tidak mendapat cahaya lagi, itu otomatis lampunya akan menyala seperti itu sampai pagi. Kayaknya sekitar awal tahun 2019 ditunjang dengan kebijakan dari pemerintah. Jadi kebun-kebun sudah bisa dialiri listrik. Mereka menggunakan perangkap yang menggunakan tenaga listrik karena selain cahayanya lebih terang, dia punya cahaya juga lebih konstan. Jadi tangkapannya memang lebih banyak. Penggunaan lampu perangkap pada tanaman bawang merah yang pertama sangat kelihatan pada perlakuan petani adalah bisa menghemat biaya sampai 50%, terutama biaya pestisida. Kemudian hasil panen dari bawang merah bisa naik sekitar 10-20% karena penggunaan pestisida yang berkurang. Ongkos atau biaya penggunaan lampu perangkap ini tidak sebanding dengan penggunaan pestisida. Biaya pemasangan setiap mata lampu berkisar antara 60 sampai 80 ribu. Nah, kalau misalnya lahan seluas setengah hektar, paling kita memakai lampu perangkap sekitar 30. Nah, kalau misalnya kita hitung biaya pemasangan lampu perangkap itu tidak cukup 5 juta. Kalau yang lampu ultraviolet boleh dikata hampir 100% petani menggunakan. Tapi kalau yang lampu panjang atau yang lampu warna kuning baru sebagian petani yang menggunakan, khususnya di daerah ini. Ini juga salah satu tanaman bawang sebagai contoh yang tidak menggunakan lampu warna kuning. Itu yang lampu warna kuning itu belum, kalau daerah sekitar sini belum merata petani menggunakannya.
Kalau yang lampu warna ultraviolet, itu sudah efektif karena artinya hasilnya kelihatan, artinya bisa menangkap cover atau kupu-kupu. Kalau yang lampu warna kuning, artinya belum bisa dilihat bagaimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain tentang penggunaan lampu yang ada di Kabupaten Rekang, khususnya kawasan bawang merah yang ada di Kecamatan Anggaraja, lebih dari cukup menghiasi, mewarnai beberapa warna-warni di Kecamatan Anggaraja ini. Akhirnya masyarakat petani itu merasa sangat bersyukur dengan adanya pengadaan lampu seperti ini. Kami punya hasil kualitas panen bawang merah yang lebih dari cukup, alhamdulillah. Dan nampaknya yang kita lihat sekarang ini, kalau saya tidak salah ingat menurut informasi petani, yang kemarin itu menggunakan anggaran biaya pemupukan, pestisida dan fungusida yang menggunakan anggaran contoh katakanlah 50 juta, mungkin sampai saat ini ya berkisar hanya 20-30 juta, Pak. Insya Allah kalau memang istilahnya pengadaan lampu ini memang tujuannya dan ada asas manfaatnya yang besar untuk masyarakat, pasti yakin dan percaya bahwa seterusnya akan dilakukan oleh masyarakat, ditata dengan baik untuk memaksimalkan hasil panen bawang merahnya. Nah, namun di sisi lain kami atas nama petani bawang merah yang ada di Kabupaten Rekang, khususnya Desa Batunoni ini, Anggaraja pada umumnya, juga kami berharap dari pihak pemerintah kalau bisa terutama dari Dinas Pertanian itu mengadakan sesuatu statement baru, terobosan baru untuk mengalokasikan anggaran yang ada di Dinas Pertanian itu untuk membantu para petani dengan pengadaan lampu seperti ini, Pak. Terima kasih, justru itu yang lebih bagus karena yang jelasnya ini pengadaan lampu sampai saat ini hanya secara alami kami dapatkan, tapi alhamdulillah hasilnya lebih dari cukup memuaskan. Nah, kalau bisa untuk mengatasi dampak negatifnya atau hal-hal yang kita tidak inginkan, kalau bisa juga ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menata bagaimana pengadaan lampu di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kawasan perkebunan bawang merah yang ada di Kabupaten Rekang. Kalau yang menjadi sentral dan motornya itu dan alhamdulillah sampai di daerah Bima, Purwolinggo, Brebes, Nganjuk yang sudah dikenal sampai saat ini adalah Rekang, yaitu Kecamatan Anggaraja, Pak, dengan meliputi beberapa desa, 12 desa, 3 kelurahan. Dari berbagai macam pengalaman para petani, katanya yang dipakaikan tiang itu menjadi pengusir kupu-kupu dan yang dibawa itu sebagai penangkap, Pak. Saya katakan tadi bahwa kita ini serba alami. Namun para petani itu pasti berkoordinasi dengan pihak PLN bahwa ada lagi pemasangan instalasi di daerah sini, dengan sekaligus di tiap pondok-pondok kebunnya itu kalau saya tidak salah sudah pasang beberapa kilometer untuk masing-masing petani, Pak. Kalau persoalan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah dinikmati oleh masyarakat petani yang ada di Kabupaten Rekang sekarang, bukan cuma hanya petani bawang, Pak. Jadi bukan berarti bahwa saya seakan-akan berpihak kepada pemerintah, tapi alhamdulillah dengan kontribusi yang anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah ke setiap pelosok desa tentang pembangunan infrastruktur, alhamdulillah. Karena terutama di Batunoni, ya kami bisa katakan bahwa di Batunoni itu mulai dari kebun angkutan ke rumah masing-masing, ya sampai lorong-lorong kebun itu pemerintah sudah menata. Akhirnya
kami ini khusus masyarakat Desa Batu Nulis sudah berbangga dengan inisiatif pemerintah selama ini untuk memberikan sebuah kontribusi di bidang infrastruktur jalan, Pak. Kalau kami dari petani, Pak, kami punya harapan dari pemerintah tentunya hanya semata-mata untuk pemerintah punya inisiatif bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk lebih menyejukkan masyarakat dalam aktivitasnya. Kemudian di sisi lain, salah satu jalan untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Rekang, khususnya di petani bawang merah ini, tentunya kalau perlu ini mulai dari pihak pemerintah, eksekutif, legislatif harus punya momen khusus supaya kalau bisa itu katakanlah wakil-wakil rakyat sekali-kali turun ke lapangan, pantau seperti apa sekarang yang harus dibutuhkan oleh masyarakat supaya wakil rakyat juga bisa berkomunikasi dengan pihak penentu kebijakan dalam artian pemerintah untuk lebih menyukseskan hasil pertanian di Kabupaten Rekang khususnya bawang merah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bando, Bupati Kabupaten Rekang, ingin menyampaikan sekelumit tentang inovasi baru oleh para petani bawang merah di Kabupaten Rekang. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Rekang adalah salah satu kabupaten di Indonesia ini yang mensuplai bawang merah ke beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan sendiri, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, ke Kalimantan, dan lain-lain. Yang pasti bahwa volume bawang merah di Kabupaten Rekang ini sangat banyak jumlahnya. Hanya saja selama ini bawang merah dari Kabupaten Rekang itu dikeluhkan oleh konsumen karena terlalu banyak menggunakan pestisida. Alhamdulillah dengan inovasi baru para petani bawang merah di Kabupaten Rekang muncul teknologi baru dengan menggunakan lampu pada malam hari. Fungsi lampu ini memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada yang dipasang dengan warna merah, kuning dan putih, dan di ketinggian. Ini fungsinya untuk mengusir kupu-kupu. Lalu di pinggir-pinggir kebun bawang merah dipasang lampu hijau yang sedikit lebih rendah, dan di bawah lampu hijau itu dipasang baskom yang berisi penuh air. Pada pagi hari setelah satu malam lampu ini menyala, semua kupu-kupu mengarah ke lampu hijau tadi, dan setelah kena lampu jatuh di baskom dan pasti mati pada saat itu. Apa yang terjadi dengan masuknya dalam baskom kupu-kupu ini, maka tidak jadi menyebarkan telur-telur ulat, sehingga bawang merah ini tidak lagi diserang oleh ulat yang selama ini terlalu banyak menggunakan racun untuk membunuh ulat-ulat itu sendiri. Dari pengalaman 1 tahun terakhir mulai 2019 ke 2020 ini, maka petani itu merasakan keuntungan yang sangat maksimal, yaitu kalau satu hamparan biaya untuk pestisidanya untuk membunuh ulat ini bisa sampai 20 juta. Tetapi dengan menggunakan lampu ini bisa diturunkan menjadi 5 juta. Sehingga kalau demikian tidak diharapkan harga bawang terlalu mahal, sehingga saling menguntungkan baik produsen
maupun konsumen. Keuntungan lain ialah bahwa konsumen bawang merah ini menjadi sehat karena tidak lagi mandi racun itu bawang merah. Alhamdulillah. Nah, ini barangkali perlu sentuhan dari pemerintah pusat, apakah Kementerian Desa, Kementerian Pertanian. Kita boleh ramai-ramai turun melihat ini, dan kalau di Indonesia ini sudah diterapkan seluruhnya, maka kita sudah bisa percaya diri untuk mengekspor hasil produksi bawang kita ke negara-negara atau negara-negara tetangga. Karena kita tahu semua bahwa negara-negara maju sekarang kan sudah anti dengan racun, ya. Kita juga demikian. Hanya selama ini karena faktor keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kita untuk membasmi hama, maka kita larut dengan menggunakan pestisida yang terlalu besar. Alhamdulillah, dengan inovasi baru ini kelihatannya petani sudah akan sejahtera. Jadi tidak lagi petani itu seperti paradigma lama bahwa petani itu harus miskin, tetapi akan malah terbalik, ini petani yang akan jadi kaya. Ya, segera seperti itu, dan atas kerjasama kita yang baik, kami mohon kepada penentu kebijakan agar bisa melihat secara dekat di Endrekang ini, terutama pada malam hari dan terutama di musim-musim tanam bawang merah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani bawang.